Pada 27 Juli 2014, situasi keamanan di Tripoli, Libya, berada di titik paling berbahaya sejak jatuhnya Muammar Gaddafi. Kelompok milisi bersenjata saling bertempur, memperebutkan ibu kota. Roket, mortir, dan senjata berat menghantam berbagai sudut kota. Bandara Internasional Tripoli lumpuh total setelah rusak parah akibat pertempuran. Di tengah kekacauan itu, Amerika Serikat memutuskan menutup kedutaan besarnya di Tripoli. Keputusan ini bersifat darurat. Masalahnya, tidak ada jalur evakuasi yang aman. Pesawat angkut biasa tidak bisa mendarat karena bandara hancur dan dikuasai milisi. Helikopter konvensional terlalu lambat dan berisiko tinggi ditembak selama penerbangan keluar kota. Dalam kondisi tersebut, militer AS menjalankan operasi evakuasi senyap dengan mengerahkan MV-22 Osprey milik US Marine Corps. Pesawat-pesawat ini diterbangkan dari kapal perang Amerika Serikat di Laut Mediterania tanpa pengumuman terbuka dan tanpa liputan media. Dengan kemampuan lepas landas vertikal, V-22 mendarat di area terbatas dekat kompleks diplomatik, mengangkut diplomat, staf kedutaan, serta personel keamanan penting. Proses ini dilakukan cepat dan terkoordinasi, meminimalkan waktu di darat agar tidak menarik perhatian kelompok bersenjata. Begitu seluruh personel berhasil dievakuasi, Osprey langsung lepas landas. Dalam hitungan menit, pesawat ini beralih dari mode helikopter ke mode pesawat, melaju cepat meninggalkan Tripoli, menjauh dari jangkauan ancaman darat. Evakuasi Libya pada 27 Juli 2014 mungkin jarang dibahas dan hampir tak pernah muncul sebagai headline besar justru karena operasi tersebut berjalan sesuai rencana, tanpa kekacauan, dan tanpa kegagalan. Tidak ada dramatisasi di media, tidak ada rekaman heroik yang disiarkan luas, karena misi itu memang dirancang untuk selesai dalam keheningan, dan ketika semua personel berhasil keluar dengan selamat. Selain di Libya, helikopter ini pernah terjun ke medan perang lainnya. Pada tahun 2011 di Afghanistan, V-22 Osprey menjadi tulang punggung misi malam di wilayah pegunungan Helmand yang rawan penyergapan. Dari sebuah pangkalan koalisi, Osprey lepas landas tanpa lampu eksternal, terbang rendah mengikuti kontur lembah untuk menghindari deteksi. Kecepatannya memungkinkan pesawat menembus jarak jauh dalam waktu singkat, sesuatu yang sulit dilakukan helikopter konvensional. Tujuan misi malam itu bukan bandara, melainkan sebuah zona pendaratan darurat di dekat desa terpencil. Saat Osprey mendarat, pasukan segera turun membentuk perimeter. Di bawah tekanan ancaman tembakan, seorang prajurit yang terluka dievakuasi ke dalam pesawat. Prosesnya berlangsung cepat, tidak lebih dari beberapa menit, karena semakin lama di darat, semakin besar risikonya. Begitu pintu tertutup, Osprey terangkat vertikal, lalu memiringkan rotornya dan melesat meninggalkan wilayah konflik. Dalam waktu singkat, pesawat mencapai ketinggian aman dan membawa seluruh awak kembali ke pangkalan. V-22 Osprey mulai dikembangkan pada awal tahun 1980-an sebagai bagian dari program militer Amerika Serikat untuk menciptakan pesawat yang mampu menggabungkan kemampuan helikopter dan pesawat sayap tetap. Osprey dikembangkan oleh Bell Boeing, sebuah kerjasama antara Bell Helicopter dan Boeing, dengan tujuan menghasilkan alat angkut militer yang dapat lepas landas secara vertikal, namun tetap memiliki kecepatan dan jangkauan terbang jauh. Setelah melalui proses penelitian dan pengujian yang panjang, V-22 Osprey melakukan penerbangan perdananya pada 19 Maret 1989 sebelum akhirnya masuk ke dalam Dinas Operasional Militer Amerika Serikat pada tahun 2007. Pada masa pengembangannya, program V-22 Osprey sempat dihentikan sementara karena terjadi beberapa kecelakaan serius yang menimbulkan korban jiwa, terutama pada akhir 1990-an hingga awal 2000. Secara teknis, kesulitan utama Osprey berasal dari desain tiltrotor yang sangat kompleks, di mana pesawat harus bertransisi dari mode helikopter ke mode pesawat sayap tetap. Pada fase ini, kendali aerodinamika menjadi sangat sensitif karena gaya angkat berpindah dari rotor vertikal ke sayap, sehingga kesalahan kecil dapat berdampak besar. Selain itu, Osprey rentan terhadap fenomena vortex ring state, yaitu kondisi berbahaya saat aliran udara dari rotor turun kembali ke baling-baling, menyebabkan kehilangan daya angkat secara tiba-tiba. Sistem kontrol penerbangan generasi awal juga masih terbatas dalam membantu pilot mengelola transisi tersebut, sehingga Osprey dianggap sulit dikendalikan dan memerlukan pelatihan intensif. Setelah evaluasi menyeluruh, desain perangkat lunak, sistem kontrol fly-by-wire,
dan prosedur penerbangan diperbaiki, yang kemudian meningkatkan keselamatan dan keandalan pesawat ini. V-22 Osprey memiliki kelebihan utama dibanding helikopter konvensional karena mampu terbang jauh dan cepat seperti pesawat, namun tetap dapat lepas landas dan mendarat vertikal, sehingga sangat unggul untuk misi jarak jauh, evakuasi cepat, dan operasi pasukan khusus. Keunggulan ini memungkinkan Osprey menjangkau wilayah konflik lebih cepat dan mengurangi waktu paparan risiko di medan berbahaya. Namun, dibanding helikopter lain, Osprey juga memiliki kekurangan berupa desain yang lebih kompleks, biaya pengadaan dan perawatan yang jauh lebih tinggi, serta pengoperasian yang lebih sulit dan membutuhkan pelatihan pilot yang lebih intensif, sehingga tidak selalu efisien untuk misi jarak pendek atau operasi rutin. V-22 Osprey digunakan oleh militer Amerika Serikat, terutama oleh Korps Marinir Amerika Serikat, US Marine Corps, dan Angkatan Udara Amerika Serikat, termasuk unsur pasukan operasi khusus. Varian MV-22, Osprey dioperasikan oleh Korps Marinir untuk mengangkut pasukan, peralatan, dan logistik dalam berbagai operasi tempur, kemanusiaan, serta evakuasi. Sementara varian CV-22 Osprey digunakan oleh Air Force Special Operations Command, AFSOC, dalam misi pasukan khusus seperti infiltrasi rahasia, penyusupan malam hari, dan penarikan pasukan dari wilayah konflik. Dalam menjalankan tugasnya, V-22 Osprey juga dapat membawa persenjataan defensif, seperti senapan mesin yang dipasang di pintu atau sistem senjata kendali jarak jauh, yang berfungsi untuk melindungi pesawat dan personel dari ancaman musuh saat lepas landas, mendarat, dan beroperasi di zona berbahaya. Harga per unit V-22 Osprey diperkirakan sekitar 1,4 triliun hingga 1,9 triliun per pesawat. Ini menunjukkan betapa mahalnya teknologi tilt-rotor yang dipadukan antara helikopter dan pesawat sayap tetap. Hingga kini, produksi V-22 telah mencapai ratusan unit, dengan data laporan menunjukkan sekitar 459 unit yang telah diproduksi untuk keperluan militer Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat serta pengguna lainnya. Dalam hal ekspor, V-22 Osprey belum banyak tersebar di luar Amerika Serikat. Jepang menjadi negara non-AS pertama dan satu-satunya yang secara resmi mengoperasikan Osprey, meskipun beberapa negara lain berkeinginan untuk membelinya. Salah satunya adalah Indonesia yang sempat menunjukkan minat terhadap V-22 Osprey pada tahun 2020, ketika pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri secara resmi menyetujui kemungkinan penjualan 8 unit MV-22 Osprey kepada Indonesia. Dengan pemberitahuan persetujuan tersebut disampaikan kepada Kongres AS pada 6 Juli 2020. Namun, hingga saat ini rencana pembelian tersebut belum direalisasikan. Penundaan ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan penting, terutama tingginya biaya pengadaan dan perawatan, serta kompleksitas teknologi tilt-rotor yang menuntut pelatihan intensif, infrastruktur khusus, dan kesiapan logistik jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga perlu menyesuaikan prioritas anggaran pertahanan nasional dan menimbang kebutuhan alutsista lain yang dinilai lebih mendesak. Sehingga, keputusan pembelian V-22 Osprey masih ditunda, meskipun telah memperoleh persetujuan awal dari Amerika Serikat. Hingga saat ini, V-22 Osprey masih menjadi pesawat tilt-rotor tercanggih di dunia, teknologi yang belum mampu ditiru oleh negara manapun, bahkan kekuatan militer besar seperti Rusia dan Cina sekalipun. Dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, V-22 Osprey tetap menjadi salah satu platform paling unik dalam dunia penerbangan militer. Pesawat ini mengisi celah antara helikopter dan pesawat angkut, menawarkan kemampuan yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh keduanya.